Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik menguat di atas 4% pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio. Hari ini indeks harga saham gabungan akhirnya rebound signifikan Pak di atas 4%, dan ini juga menjadi catatan tersendiri kenaikan harian paling tinggi paling tidak dalam beberapa waktu terakhir. Langsung saja secara teknikal Pak Rio, bagaimana Anda lihat pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini setelah ditutup di level 6.900-an di perdagangan hari sebelumnya? Ya Pak, jadi kalau kita lihat memang dengan adanya gencatan senjata 2 minggu ke depan, memang ini memberikan sebuah relief ya Pak bagi para pelaku pasar di pasar modal Indonesia. Dan ini memang kelihatan dari saham-saham grup-grup besar yang memang mengalami penguatan. Tapi kita perlu lihat di sini sekarang adalah kenaikan pada IHSG hari ini yang cukup tajam sekitar 4,9% ini, sebenarnya ini masih dalam range sideways yang terbentuk dari sejak pertengahan Maret lalu Pak. Dari sejak 13 Maret itu IHSG itu bergerak di kisaran batas atas 7.300 dan batas bawah itu ada di 6.920-an. Jadi pada dasarnya kenaikan hari ini tuh belum mengubah tren pergerakan IHSG. Memang ini bukan bearish, tapi dalam 2 minggu terakhir ini lebih condong ke sideways. Jadi apa yang perlu kita cermati di sini adalah sebenarnya kemampuan IHSG untuk bisa bertahan di atas level 7.200 itu sendiri. Jadi kenaikan yang tajam menyisakan gap yang lumayan lebar sebenarnya, gap pada bursa ini, pada IHSG 7.000 sampai 7.100-an. Ini kalau tertutup koreksi ke 7.100 itu normal, tapi kalau tidak tertutup malah itu sebenarnya lebih bagus karena appetite pasar itu lagi optimis di bursa, dan kelihatannya ini bisa mengarah ke penguatan lebih lanjut di kisaran 7.600 sampai 7.650 untuk ke depannya. Ketika menyentuh level tersebut, Pak Rio, apakah posisi dari range sideways tadi akan berubah? Betul Pak. Jadi dengan kemampuan IHSG, misalnya dia bisa bertahan di atas 7.200, bahkan lebih tinggi dari range sideways 7.300 dari sejak Maret kemarin, itu harusnya IHSG sudah masuk dalam fase tren naik untuk jangka pendeknya Pak. Walaupun jangka panjang masih cenderung melemah ya, tapi setidaknya jangka pendeknya udah mulai ada sesuatu yang positif. Baik, bagaimana Anda melihat peluang untuk indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan Pak di tengah 2 minggu gencatan senjata? Artinya ini para pelaku pasar mengambil nafas sedikit ini karena perubahan intraday saja cukup cepat di tengah sentimen Trump ini. Iya, jadi pada dasarnya topik yang kita perlu fokus di bursa saat ini adalah lebih ke short term trading ya Pak ya. Jadi pergerakannya itu naik, ada risiko turun. Jadi short term trading mencari posisi untuk swing itu jauh lebih baik daripada untuk menyimpan dalam waktu cukup lama. Dan itu mungkin bisa jadi hal yang menarik juga sebenarnya, karena dengan opportunity jangka pendek biasanya juga salah satu yang disukai oleh pelaku pasar Pak. Baik, selain gencatan senjata, sentimen juga datang dari FTSE Russell Pak, di mana mereka mempertahankan posisi dari status pasar modal Indonesia, dan mereka juga cukup menghargai terkait juga dengan upaya yang dilakukan, terkait juga dengan evaluasi dari MSCI. Pak Rio, sejauh mana Anda melihat kebijakan dari FTSE Russell ini? Apakah ini juga ikut memberikan kontribusi terhadap penguatan indeks harga saham gabungan? Artinya kepercayaan dari beberapa lembaga masih cukup terjaga sampai sejauh ini terhadap pasar modal Indonesia. Iya Pak, jadi dengan keputusan dari FTSE Russell ini memang hal yang sangat positif. Kita bisa lihat bahwa kekhawatiran pasar adalah kan Indonesia mengalami downgrade, which is itu enggak. Jadi menurut saya untuk hal ini sudah price in di market. Jadi kita mungkin fokusnya adalah lebih ke nanti MSCI announcement di bulan Mei itu akan seperti apa, which is ini kan bulan April dan Mei ada 2 bulan lagi. Tapi biasanya menarik adalah mungkin kita bisa cermati di sini pasar itu bergerak mendahului
realita, mendahului announcement. Biasanya seperti itu. Jadi kalau memang ternyata bursa kita itu bisa perlahan terus menguat dari waktu ke waktu, bukan cuma sekedar 2 minggu gencatan senjata Hormuz ya, tapi lebih dari 2 minggu tersebut, maka kita sebenarnya bisa expect ada hal yang positif nanti di bulan Mei, dan itu mungkin akan menjadi trigger sentimen dalam untuk 1 bulan ini perdagangan di bursa ini juga. Baik, Pak Rio, dari sisi sektor hari ini semuanya menopang dari laju penguatan indeks harga saham gabungan, meskipun dari beberapa saham masih ada yang mengalami pelemahan, Pak. Kita boleh ke perbankan tidak, Pak? Hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan, rata-rata menguat di 3-4%, bahkan BBNI melaju kencang sendirian. Tadi update terakhir ini menguat di atas 7%. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang dilakukan saham-saham perbankan big cap hari ini cukup signifikan? Apakah ini juga berkaitan dengan posisi teknikal sudah oversold, tekanan jual terus berlanjut, kemudian juga ada harapan dengan gencatan senjata, arus dari minyak yang menyebabkan inflasi tinggi, paling tidak ini laju inflasi bisa ditahan, Pak Rio? Ya, pada dasarnya kalau kita lihat penguatan yang terjadi di big banks itu sebenarnya lebih ke oversold, Pak. Seperti tadi disampaikan juga di BBNI rebound sekitar 7,7% itu memang sejak dia ex dividend itu turunnya lumayan parah gitu ya, dari 4.000 sampai ke 3.400. Nah, ini memang reboundnya itu lebih ke oversold, dan ini juga sebenarnya ini juga berlaku di saham big banks lain seperti BBCA, lalu kemudian di BBRI dan di Mandiri itu juga mengalami hal yang sama. Jadi dari distribusi minyak untuk posisi inflasi agak tertahan, peluangnya akan lebih besar, Pak. Singkat saja, Pak Rio. Iya, peluangnya harusnya akan semakin membaik untuk saham-saham perbankan tersebut, Pak. Baik, menarik Pak Rio, analisis dan rekomendasi Anda dari sisi sentimen tadi dan juga analisis dari sektor perbankan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Session Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan cukup beragam, terdiri dari beberapa sektor. Yang pertama, Adaro Mineral, lebih ke arah buy on support. Supportnya di 1690, resisten hingga ke 1900. Aman, buy on breakout, 4600 hingga ke 6300. Dan ketiga dari perbankan big cap, BBCA. Hari ini melaju cukup kencang dan ternyata direkomendasikan sell on strength. Supportnya di 6.375, resistennya hingga ke 7.125. Dari konglomerasi ada CDIA, buy, supportnya di 800, resisten hingga ke 1.150. Adaro Mineral, Aman, BBCA, dan juga CDIA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Rio, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Langsung saja kita ke Adaro Mineral. Pertimbangan memasukkan saham ini masuk ke dalam saham pilihan, dan buy on support di level berapa? Di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 3,50%, Pak. Penguatan terbatas, intraday sempat ke 1.800. Hari ini bangkit setelah di perdagangan 7 April mengalami koreksi yang cukup dalam. Iya Pak, untuk ADMR memang kita melihat harga berada di dekat area support, yaitu supportnya 1690, dan berpotensi mengalami penguatan dengan area resisten itu di level 1900. Beberapa faktor antara lain karena secara teknikal saham ini sudah melemah cukup dalam dan mencapai level support, dan sisi lain adalah sebenarnya secara bisnis ADMR ini bisnisnya adalah salah satunya adalah kan aluminium, smelter aluminium, which is itu menjadi salah satu katalis yang positif, karena dengan adanya perang di Timur Tengah itu memang beberapa smelter penting itu memang ada masalah dalam supply, dan itu bisa jadi salah satu sentimen pada ADMR ini, Pak. Baik, artinya beli harus nunggu di 1690, Pak? Akan lebih baik kalau bisa mencapai 1690 sampai 1700 mungkin, Pak, ya. Baik, jadi 1690 ya Pak, sampai dengan 1700. Target Anda tadi di 1900, itu target sampai kapan, Pak Rio?
Untuk 1900 melihat cara gerak penurunan yang singkat, biasanya 1900 tuh kenaikannya mungkin kita expect 1 minggu. Dalam kondisi market normal itu masih sangat memungkinkan, Pak. Baik, penutupan hari ini masih di 1775, menguat di 3,50%. Intraday tadi sempat ke 1805, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih selanjutnya Pak Rio, saham pilihan yang kedua yang Anda rekomendasikan dari barang baku ada aman, tapi lebih ke arah buy on breakout. Supportnya tadi di 4.600, resisten hingga ke 6.300. Analisis untuk aman, buy on breakout di level berapa Pak Rio? Ya, memang aman sudah menguat dan udah breakout sebenarnya Pak. Jadi breakout level itu untuk aman ada di level 5.200 hingga 5.250, which is hari ini udah tertutup di 5.550, artinya udah breakout. Jadi yang perlu dilakukan adalah sebenarnya lihat besok kalau ada koreksi kita bisa melakukan buy on pullback di kisaran 5.250. Dengan potensi kenaikan pada saham ini ada di level 6.300 dan support itu ada di level 4.600 Pak. Baik, hari ini kenaikannya cukup signifikan Pak. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan secara year to date, sebenarnya aman sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Kalau kita perhatikan juga secara teknikal, aman ketika naik cukup signifikan, kemudian koreksi yang terjadi juga cukup dalam Pak Rio. Nah, bagaimana Anda melihat posisi teknikal sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini? Ya, pada dasarnya memang itu juga menjadi concern dalam technical. Tapi kalau kita melihat secara historis, kenaikan aman itu kurang lebih dari area range konsolidasinya. Itu kisaran antara 25 sampai 35% Pak, range kenaikannya. Sedangkan dengan kondisi sekarang mungkin in total baru naik sekitar 15%. Kalau besok bisa dapat buy on pullback di kisaran breakout level 5.250, maka itu baru naik sekitar 8%. Artinya secara historis itu secara risk and reward itu sebenarnya masih sangat menarik pada saham ini Pak. Baik, tidak seperti perbankan ya Pak, naik signifikan kemudian dalam hitungan harian langsung mengalami koreksi dalam dan kembali ke titik supportnya. Untuk aman hari ini di 5.525 melesat di 13,45%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham yang ketiga Pak, dari perbankan Picap ini, ketika beberapa saham lainnya mengalami penguatan yang cukup signifikan juga hari ini, Anda lebih rekomendasikan buy on breakout ataupun yang masih bertahan di level support, buy on support. Tapi kenapa BBCA lebih ke arah sell on strength Pak Rio? Ya, karena secara tren jangka menengah dan jangka menengah itu memang saham ini masih sideways, dan memang kita melihat di sini bahwa ada area pivot, area resisten yang cukup kuat kalau dia bisa mencapai level support 6.375 kembali. Baik, sell on strength-nya di 7.125 ya Pak? Betul Pak. Oke, artinya dalam jangka pendek sekali ini BBCA masih akan bisa melanjutkan penguatan ke level 7.000-an begitu? Ya, most likely masih memungkinkan Pak. Baik, bagi yang belum ambil posisi dengan target ke 7.100 lagi besok, masih bisa ambil posisi Pak? Bisa ambil posisi selama kalau besok dibukanya tidak tiba-tiba naik lagi. Jadi kalau ada koreksi 1-2% mungkin itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi jangan membeli ketika besok dibuka naik harus beli, karena itu risk and reward sudah tidak terlalu oke. Baik, sudah dekat juga dengan level resisten ya Pak ya? Betul Pak. Baik, dari BBCA saham pilihan yang ketiga, kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, saham konglomerasi dari Prayogo Pangestu CDIA. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham-saham grup Prayogo kompak mengalami penguatan signifikan Pak. Tidak hanya CDIA, brand yang juga sempat koreksi dalam 2 hari terakhir melanjutkan penguatan, asing juga masuk ke dalam brand. Dari beberapa saham grup Prayogo Pangestu, apa yang menarik dari CDIA sehingga lebih merekomendasikan dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya Pak Rio? Ya, pada dasarnya kenapa CDIA itu salah satunya adalah karena secara teknikal saham ini lebih solid dalam fase bottomnya. Bottom CDIA mungkin kisaran 7.800. Nah, kondisi yang terjadi di saham CDIA ini di level bottom itu relatif lebih solid karena mampu bertahan dan membentuk slightly higher low pada fase
konsolidasi tersebut, Pak. Dan hal yang menarik di sini adalah sebenarnya dengan penurunan harga CDI ini jumlah pemegang sahamnya itu menurun. Jadi kalau saham lain harga turun, pemegang sahamnya bertambah, tapi di CDI ini harga turun, pemegang sahamnya menurun. Artinya kita bisa lihat bahwa ada minat dari pihak-pihak besar untuk saham ini. Jadi itu salah satu hal yang menjadikan CDI menjadi yang perlu dicermati, Pak. Baik, tadi Anda rekomendasikan buy di level berapa, Pak? Posisi penutupan hari ini CDI ditutup di 995, naik signifikan di 13%, Pak Rio. Ya, pada dasarnya ini closingnya memang naiknya udah melebihi ekspektasi saya. Saya tadinya expect untuk pembelian tuh di kisaran maksimum itu tidak lebih tinggi dari level 950, Pak. Jadi besok dengan kenaikan yang ada sekarang biasanya akan ada pullback sementara. Jadi kalau bisa mendapatkan di harga 950 itu harusnya akan jadi harga yang menarik, karena secara potensi CDI itu ada potensi ke jangka pendeknya itu adalah 1150. Itu secara risk and reward masih akan menarik, mengingat support itu ada di level 800. Dari sisi pola pergerakan Pak Rio dalam 3 bulan terakhir dan year to date pelemahannya sudah 40% dan 6 bulan terakhir sudah di 35%, Pak. Iya, Pak, jadi dengan penurunannya cukup dalam ini, jadi biasanya harga saham itu kemungkinan besar akan naiknya relatif akan gampang. Kenapa akan relatif gampang? Karena biasanya ya yang nyangkut banyak gitu ya. Yang nyangkut banyak, yang punya posisi pasti nggak akan memasang posisi di over. Artinya kan overnya kan relatif akan jadi lebih tipis. Nah itu salah satu alasan saham yang turun banyak biasanya naiknya bisa relatif lebih menarik. Untuk khusus CDI supportnya masih terjaga? Masih terjaga, Pak. Jadi untuk support itu masih di level 800. Memang agak jauh dibanding level sekarang, tapi pada dasarnya masih sangat terjaga, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada ADMR, Aman, BBCA, kemudian juga ada CDIA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup rebound, menguat signifikan di 4,42%, ditutup di level 7.279.209. Penguatan lebih ke arah terpangkas karena secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini sempat menguat ke level 7.281.863, mencoba mendekati level 7.300-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dari 6.900 di penutupan. Hari sebelumnya langsung menguat ke 7.162, intraday terendah di 7.118.581. Kita akan coba lihat pemirsa beberapa informasi grafis terkait dengan beberapa posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat posisi beberapa penutupan indeks lainnya ke grafis yang pertama, di mana MNC 36 ditutup menguat di 4,63%, Jakarta Islamic Index melesat di 5%, dan LQ45 juga menguat di 4,56%. Rotasi pergerakan sektoral barang baku masih memimpin penguatan di 8,79%, infrastruktur juga menguat di 6,27%, industri melesat di 6,06%, dan konsumsi non primer juga naik tinggi di 4,39%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa ada dari grup konglomerasi, ada Bumi 252 transaksi di 1,7 triliun, Cuan juga menguat di 12.30, BBCA juga menguat di 6.750. Ketiga saham ini transaksinya di atas 1 triliun rupiah, dan PTRO hari ini melesat signifikan, ditutup menguat di 5.225. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dan masuk ke dalam deretan top loser lebih didominasi oleh saham-saham batubara dan juga migas. ADI tertekan ke 10.200, Medco melemah ke 1.505, PTWA juga tertekan ke 2.860, dan ITMG melemah ke 26.175. Updatean penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami segera kembali.